Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu tidak tertinggal setiap kami menerbitkan update terbaru. Langsung saja kita mulai dengan market review kita untuk perdagangan hari ini, hari Kamis 15 April 2021. Pada market outlook tadi pagi kami mengatakan bahwa IHSG 51% berada di dalam zona hijau. Kemudian kalau kita lihat IHSG hari ini sepertinya bergerak seperti roller coaster, naik turun naik. Ya kalau bahasanya ya jahil sekali IHSG hari ini, mempermainkan emosi kita. Dan IHSG hari ini dibuka di zona hijau di 6057,611. Kemudian sempat turun di titik terendahnya di 6029,154. Dan ternyata ketika sampai di pre-closing sebenarnya IHSG masih di dalam zona merah. Lalu kemudian tiba-tiba IHSG melakukan tendangan ke atas yang cukup tajam sehingga akhirnya ditutup di 6079,501 atau mengalami kenaikan 0,48% atau 29,225 poin. Total transaksi yang terjadi di IHSG hari ini adalah 10,180 triliun rupiah dengan 231 saham menguat dan 252 saham melemah. Ini juga merupakan 2 hari berturut-turut IHSG menguat setelah kemarin IHSG menguat 122,841 poin atau 2,07%. Dan hari ini disusul dengan kenaikan 0,48%. Market capital atau nilai pasar dari IHSG melonjak menjadi 7.219,536 triliun. Investor asing kembali melakukan net foreign buy sebesar 291,42 miliar rupiah. Dan kalau kita perhatikan, kurs rupiah sendiri sebenarnya hari ini kembali melemah tipis 19 poin atau 0,13% ke 14.605. Dan harga emas di pasar spot dunia saat ini mengalami kenaikan 0,51% atau 8,85 poin ke 1.745,25 atau kalau kita rupiahkan adalah 819.671. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka Merdeka Cooper Gold atau MDKA menjadi yang terbanyak. Net foreign sale 31,6 miliar, sahamnya turun 20 poin atau 0,9% ke 2.190. Di posisi kedua United Tractors Tbk, net foreign sale 19,8 miliar, sahamnya turun 550 poin atau 2,47% ke 21.700. Disusul Bank Jago Tbk atau Arto, net foreign sale 19 miliar, sahamnya naik 1,14% atau 125 poin ke 11.050, sekaligus yang menjadi satu-satunya yang mengalami kenaikan di daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing. Posisi berikutnya ada Vale Indonesia Tbk, net foreign sale 15 miliar, sahamnya turun 120 poin atau 2,71% ke 4.310, juga sekaligus menjadi yang paling banyak penurunannya di dalam saham yang dijual oleh investor asing. Terakhir ada MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk, net foreign sale 12,5 miliar, sahamnya turun 20 poin atau 2,04% ke 960. Sedangkan saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing adalah TBIG atau Tebik Tower bersama Infrastructure. Net foreign buy 102,7 miliar, sahamnya naik 120 poin atau 4,84% ke 2.600, sekaligus menjadi yang paling banyak dibeli oleh investor asing. Di posisi kedua ada Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, net foreign buy 95,4 miliar, sahamnya naik 60 poin atau 1,38% ke 4.410.
Di posisi berikutnya ada Aneka Tambang Tbk atau Antam atau ANTM, net foreign buy 93 miliar, sahamnya turun 10 poin atau 0,43% ke 2.320. Di posisi keempat ada Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI, net foreign buy 54,7 miliar, sahamnya naik 75 poin atau 1,27% ke 5.975. Dan di tempat terakhir ada BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk, net foreign buy 43,2 miliar, sahamnya turun 125 poin atau 0,4% ke 31.400. Dan kalau kita lihat dari market regional Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang hanya menguat tipis 21,699 poin atau 0,07% ke 29.642,689. Straits Times Index Singapura menguat sedikit lebih tebal, yaitu 0,17% atau 5,48 poin ke 3.185,760. Sementara Hang Seng Indeks Hong Kong melemah 0,37% atau 107,689 poin ke 28.793,141. Shanghai Composite Index melemah 0,52% atau 17,73 poin ke 3.398,990. Sementara market Eropa yang baru saja dibuka saat ini menunjukkan tanda yang cukup baik, di mana FTSE 100 Index London menguat 39,77 poin atau 0,57% ke 6.979,35. Sementara Xetra DAX Frankfurt juga tampak menguat 0,41% atau 62,3 poin ke 15.271,450. Sementara dolar indeks kembali melemah tipis 0,064 poin atau 0,07% ke 91,627. Dow Jones Index Future nampak menguat 126 poin atau 0,37% ke 33.750. Lalu bagaimana IHSG esok? Kalau kita lihat, IHSG sudah 2 hari berturut-turut mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan tentu saja ada ancaman untuk take profit, apalagi kalau kita lihat besok adalah hari Jumat yang banyak digunakan oleh orang-orang untuk sell off atau menjual saham-sahamnya, mengamankan posisi menjelang libur weekend. Tetapi kami memprediksi besok IHSG akan melanjutkan penguatannya sebesar 51% di dalam zona hijau. Alasannya adalah karena kami melihat market Eropa dan Amerika akan ditutup hari ini pada zona hijau, dan juga adanya pelemahan dari dolar indeks kembali. Pelemahan dolar indeks membuka peluang besar bagi market regional Asia. Esok pagi akan kembali berada dalam zona hijau dan juga akan mengangkat EIDO dan mengangkat IHSG pada akhirnya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.